Apa kabar anak ustazah? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran yang akan ustazah berikan pada hari ini. Nah, anak ustazah kelas 7, hari ini kita membahas mengenai teks deskripsi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar agar pembelajaran yang ustazah berikan dapat diterima dengan baik untuk anak-anak ustazah. Mari sama-sama kita membaca doa belajar. Mari sama-sama kita tampung tangan untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran yang akan ustazah berikan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak ustazah, kita mulai pembelajaran mengenai teks deskripsi bagian pertama. Nah, untuk anak-anak ustazah, silakan menyimak pembahasan yang akan ustazah berikan pada anak-anak ustazah berikut ini. Baik anak-anak ustazah, materi yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama pengertian, kedua ciri-ciri, ketiga jenis-jenisnya, dan keempat menentukan isi dari teks deskripsi. Nah, baik anak-anak ustazah, sekarang ustazah akan menjelaskan mengenai pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek secara rinci menurut sudut pandang seorang penulis. Jadi, teks deskripsi ini apabila kita telah melihat suatu objek tersebut, maka kita sebagai penulis atau sebagai orang yang mengamati gambar tersebut bisa menuliskan secara rinci mengenai sudut pandang kita masing-masing. Nah, selanjutnya ini adalah ciri-ciri dari teks deskripsi. Apa saja bagian dari ciri-ciri teks deskripsi? Yang pertama itu dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Yang kedua dari segi penggunaan bahasanya. Baik, anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari ciri-ciri teks deskripsi menurut segi tujuannya. Menurut segi tujuan dan objek yang dideskripsikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ciri tujuan. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara memerincikan objek secara subjektif. Lalu, bagaimana dengan ciri-ciri berdasarkan objeknya? Nah, ciri-ciri berdasarkan objeknya yaitu objek yang dideskripsikan bersifat khusus. Dan yang ketiga ini merupakan ciri segi tujuan teks deskripsi berdasarkan ciri isi. Nah, dari berdasarkan ciri isi ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, diperincikan menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, digambarkan secara konkret. Nah, yang ketiga ini menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Baik anak-anak ustazah, dari ciri-ciri teks deskripsi ini, apabila tujuan dari teks deskripsi kita jelas, maka kita bisa merincikannya secara subjektif dari objek yang kita lihat. Nah, apabila objeknya sudah pasti, kita bisa merumuskannya di dalam bagian-bagian yang bersifat khusus. Nah, bagian ciri-ciri ini apabila kita menjadikannya sebuah kalimat berupa paragraf, maka bagian isi ini adalah salah satu hal yang terpenting di dalam sebuah teks deskripsi. Karena di dalam sebuah ciri isi teks deskripsi ini memerlukan banyak objek dan juga digambarkannya secara konkret. Apabila sebuah objek yang kita amati itu tidak jelas dan ketika kita menuliskannya sebagai sebuah paragraf, orang yang mendengarkan cerita kita secara nyata, mereka tidak akan sampai di dalam cerita yang kita ceritakan tersebut. Nah, anak-anak ustazah, ketika kita juga menggunakan isinya, kita harus memiliki emosi yang kuat di dalam menceritakan sebuah deskripsi tersebut agar orang yang mendengarkannya bisa berada di dalam sebuah cerita kita tersebut. Nah, baik anak-anak ustazah, kita akan melanjutkannya
dari segi penggunaan bahasa. Tadi dari segi cirinya, sekarang dari segi penggunaan bahasanya. Yang pertama itu dari segi penggunaan bahasa menggunakan sinonim bermakna khusus. Jadi di sini kita menggunakan kata umum dan kata khusus. Kalau misalnya kita menggunakan kata umum baik, maka kata khususnya adalah ramah, tulus, penuh kasih, dan menginspirasi. Nah, yang kedua ini menggunakan kalimat rinci untuk mengkonkretkannya. Kalimatnya itu Ustazah beri contoh, ibuku orang yang sangat baik. Maka kalimat rincinya, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dari kalimat itu kita jadikan kalimat yang lebih rinci lagi agar orang bisa nyambung terhadap kalimat yang kita berikan. Nah, apabila kalimat yang kita berikan ini rinci dan kita bisa mengkonkretkannya menjadi sebuah kalimat, maka kalimat itu menjadi kalimat yang lugas. Oke, Nana Ustazah, itu adalah bagian dari penggunaan bahasanya. Baik, anak-anak Ustazah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, yaitu berupa dilihat, didengar, dan dirasakan. Contohnya kulitnya kuning langsat, nah itu menggunakan penglihatan. Sedangkan pendengaran yaitu bernyanyi kecil dan menggunakan perasa yaitu rasa hangat berbaur dengan lembut. Embusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Nah, Hanan Ustazah, yang keempat ini adalah menggunakan majas perbandingan. Di sini akan Ustazah jelaskan dua majas. Yang pertama, majas personifikasi dan majas asosiasi. Majas personifikasi ini adalah majas yang mengibaratkan sifat manusia ke dalam benda-benda. Contohnya, angin laut mengelus wajah. Nah, angin laut kita ibaratkan sebagai bendanya. Dan sedangkan majas asosiasi adalah majas yang menggunakan kata bagaikan, seperti. Nah, contohnya senyumnya manis seperti gula Jawa. Kata seperti ini disebut dengan majas asosiasi karena majas asosiasi ini bisa kita jadikan majas perumpamaan. Apakah mungkin senyum seseorang itu manis bagaikan gula Jawa? Sedangkan gula Jawa itu adalah sejenis gula yang biasa kita jadikan sebagai alat untuk bahan makanan. Nah, Nana Ustazah, jenis-jenis majas ini banyak ragamnya. Salah satu dalam teks deskripsi hanya majas personifikasi dan majas asosiasi yang akan Ustazah jelaskan. Untuk majas-majas yang lainnya, kita akan kaitkan di dalam pembelajaran yang lainnya yang perlu menggunakan majas. Baik, anak-anak Ustazah, selanjutnya ini adalah pembahasan mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lainnya. Baik, anak-anak Ustazah, dari dua jenis teks ini akan kita bahas satu persatu. Nah, selanjutnya ini adalah menentukan isi dari teks deskripsi. Apa saja ya isi dari teks deskripsi? Nah, anak-anak Ustazah bisa dilihat dari bagian-bagian yang Ustazah tampilkan pada video pembelajaran Ustazah ini. Yang pertama ini adalah snorkeling, yaitu ikan bawah laut. Nah, dari isi ini adalah bisa kita sebutkan dari atasnya. Ada jenisnya pantai, pasir. Dari pantai itu ada apa saja? Snorkeling itu bagian apa saja? Dan pasir itu bagiannya apa saja? Nah, mungkin ini saja pembahasan dari teks deskripsi bagian pertama. Semoga anak Ustazah paham dan mengerti ya. Nah, anak Ustazah, bagaimana pembelajaran kita mengenai teks deskripsi? Apakah anak Ustazah sudah mengerti mengenai teks deskripsi dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah,
Teks deskripsi ini merupakan salah satu teks yang menggambarkan objek. Jadi, walaupun dimanapun kita berada dan di tempat manapun kita berada, kita bisa mendeskripsikan suatu tempat tersebut agar seseorang bisa mengerti dan bisa juga mengevaluasikannya di dalam kehidupan dia. Nah, Ustazah cukupkan pembelajaran Ustazah pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.